Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari CGP Kota Pekanbaru di sini akan membahas kasus 3 yaitu model Tirta. Nah, di sini itu akan berperan sebagai coach adalah Ibu Zul, Bu Zulkarniati. Kemudian sebagai koci adalah Pak Amrizal. Sedangkan pengamat itu adalah saya sendiri. Nah, dalam kasus ini adalah suatu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, untuk itu mari kita lihat saja penampilan skenario kami dari kasus 3 CGP Kota Pekanbaru. Di sini rekan menemui teman sejawatnya. Silahkan. Assalamualaikum Bu Yul. Waalaikumsalam Pak Am. Bu Yul, ada waktu nggak Bu Yul? Insya Allah ada waktu Pak Am. Ada apa nih Pak Am? Enggak nih, sedikit mau cerita nih. Cerita apa nih Pak Am? Jadi kepo nih Pak Am. Masalah pribadi, keluarga, atau masalah apa nih? Enggak, Adik kan saya disupervisi oleh kementerian. Jadi setelah saya disupervisi, memang sih ada perbedaan pendapat sedikit. Ya saya kira itu hal yang biasa saja. Nah, tadi selesai supervisi, saya dipanggil oleh kepala sekolah, disuruh masuk ke ruang beliau. Nah, jadi saya ditanya oleh kepala sekolah, apa tadi di supervisi pengawas bisa merasakan? Ada perbedaan sedikit, Pak, perbedaan pendapat. Ketika saya berpikir, saya ditawarkan kepada Pak tanpa menggunakan teks. Nah, saya merasa teks itu memang ada catatan di RPP. Tujuannya hanya untuk menjaga sumber untuk informasi saya mengambil sumber dari video yang dapatkan linknya dari YouTube, kemudian dari info-info internet. Tujuannya pertanyaan masih sesuai dengan kurikulum atau masih sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi dia merasa kesalahan, masih tidak menggunakan mana itu? Pak Am, tunggu sebentar ya Pak Am ya. Itu supervisi waktu itu pengawas sekolah datang memang pada saat itu menemui kepala sekolah. Nah ternyata yang disupervisi itu adalah kelasnya Pak Am ya? Iya. Oke. Nah jadi apa nih Pak Am yang bisa saya bantu nih? Menurut Pak Am, apa sih diskusi kita hari ini tentang apa nih? Iya, saya ingin mungkin berbagi atau ingin minta pendapat. Kan saya salah kalau saya dalam menerangkan itu tidak menggunakan buku paket atau memberikan penjelasan kepada siswa. Karena kan saya juga mengambil dari sumber yang lainnya. Nah, kemudian kalau seandainya saya memang salah, apa yang harus saya lakukan? Oh gitu. Oke Pak Am. Nah Pak Am, insya Allah kan Pak Am, kemarin tuh Pak Am sudah disupervisi oleh pengawas.
memang ya Pak Am, supervisi itu jujur nih Pak Am, kalau saya aja mungkin di supervisi sudah grogi nih Pak Am. Nah, gini Pak Am, sebenarnya setiap kita itu tentu punya masalah. Mungkin masalah Pak Am pada saat ini adalah masalah ketika disupervisi oleh pengawas. Nah, ketika kita punya masalah, memang kita tidak boleh mundur atau menghindar. Karena sebenarnya masalah itu kan memang harus kita hadapi ya Pak Am ya. Nah, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Karena sebenarnya Allah juga memberikan setiap masalah itu dengan 3 solusi. Tergantung bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Bersyukurlah Pak Am, memang ini sebenarnya masalah yang tidak terlalu apa, saya rasa tidak terlalu gawat gitu. Tapi Allah berarti masih memberikan kepercayaan kepada Pak Am untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, Pak Am, boleh nggak Pak Am? Pak Am ceritakan lagi bagaimana perasaan Pak Am atau apa yang Pak Am alami, yang Pak Am rasakan ketika supervisi dengan pengawas kemarin tuh Pak Am. Yang saya rasakan ketika yang saya alami ketika saya disupervisi pengawas adalah saya enjoy saja, ya seperti biasa saya mengajar, saya menjelaskan tujuan, kemudian memberikan materi. Nah, hanya memberikan sedikit pengantar, kemudian saya suruh siswa menonton tayangan video yang sesuai dengan materi saya. Kebetulan materi saya itu tentang pencemaran lingkungan. Nah, kemudian saya lihatkan juga berita-berita tentang bahaya-bahaya atau dampak pencemaran lingkungan. Nah, kemudian, memang sih pada saat supervisi itu memang waktunya nggak cukup. Jadi saya masih hanya sempat menyampaikan materi dan diskusi dengan siswa tanpa ada sedikit pun menyinggung buku teks. Pengawasnya komplain, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, padahal Bapak kan buku teks sebagai sumber bahan ajar. Nah, ya saya jawab, ya kan ini kan udah sesuai juga dengan materinya, udah sesuai dengan kurikulum dan KD atau indikatornya. Nah, gimana salahnya, saya bilang. Pengawasnya nggak terima. Terus ketika pengawasnya nggak terima, apa yang dilakukan pengawasnya itu Pak? Ya, dia menganggap saya ini salah, Bapak sebagai guru menggunakan buku teks katanya. Gitu. Oke, Pak Am. Terus Pak Am, pengawasnya itu ngadu ke kepala sekolah, Pak? Kayaknya iya. Ya kalau nggak gitu, ngapain saya dipanggil ke kepala sekolah? Oke. Terus aduan dari pengawas ke kepala sekolah itu seperti apa ininya, Pak? Apa namanya? Pengaduannya itu, Pak? Ya, dia ngasih tahu ini bahasanya ya bahasanya mungkin dia mungkin menganggap saya tidak terima apa yang disampaikannya itu, bahwasanya dalam mengajar harus menggunakan buku teks. Ya, sebenarnya bukan saya tidak menerima, tapi ya saya kan punya argumen juga. Kan dalam mengajar itu kan kita tidak hanya terpatok pada satu sumber saja, boleh menggunakan sumber yang lain, emang juga pengayaan gitu kan. Iya. Di situ dia merasa tidak terimanya. Oke, memang kalau saya amati situasi yang sedang Pak Am hadapi itu memang terdengar agak sulit ya Pak Am ya. Ketika Pak Am dipanggil oleh kepala sekolah, mungkin ada perasaan yang tak menentu lah di Pak Am gitu. Nah, sehingga itulah mungkin yang membuat mungkin Pak Am akhirnya cerita nih ke saya, gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, Pak Am, kalau boleh tahu nih Pak Am, kenapa sih Pak Am pada saat itu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya kalau buku teks itu kan wajib ya Pak ya, sebagaimana kalau kita mengajar itu, kita memang sih panduannya kan dari kurikulum Pak. Karena kurikulum itu kemudian kita guru jabarkan di dalam RPP, dan untuk mempermudah murid dan guru ketika mengajar dituangkanlah itu di dalam buku teks pelajaran. Nah, alasan Pak Am pada saat itu tidak menggunakan buku teks itu apa Pak? Ya, karena waktu supervisi itu waktunya tidak cukup. Jadi saya
memang di RPP mencantumkan ada sumbernya buku, salah satunya buku teks gitu kan. Nah, tapi hanya tujuannya untuk mengerjakan latihan saja. Oh, Jadi untuk penjelasan materi saya menggunakan video, kemudian bahan-bahan bacaan yang udah saya siapkan di PowerPoint yang sudah saya tampilkan di depan kelas. oke. Baik Pak Am. Kalau begitu Pak Am, tentunya ada perasaan tidak senang nih Pak Am dengan perlakuan pengawas itu dan perlakuan kepala sekolah kepada Pak Am. Ya, dan merasa tidak enak juga sih. Ya mungkin ya serba salah lah jadinya kan, serba salah. Kalau memang saya salah ya mungkin saya minta maaf, tapi gimana caranya nih Bu Yul ya? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi berarti kalau bisa saya simpulkan nih masalah Pak Am bahwa pada saat itu ketika Bapak mengajar, Pak Am tidak menggunakan buku teks. Kemudian Bapak berpikir meskipun belajarnya tidak menggunakan buku teks karena ini kan pelajarannya juga diambil dengan menggunakan YouTube atau buku teks hanya digunakan sebagai tempat latihan bagi anak-anak. Nah, dan pada saat itu, pada saat Pak Am mengajar tidak menggunakan buku teks, ternyata ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, pengawas mendapati Pak Am tidak membawa buku teks ketika supervisi itu. Akhirnya kepala sekolah memanggil Pak Am dan memberikan teguran kepada Pak Am. Begitu, Pak? Iya. Oke, Pak Am. Nah, gimana nih Pak Am? Menurut Pak Am sendiri, apakah memang baiknya gimana? Kalau seorang guru itu dalam mengajar itu baiknya gimana nih Pak Am? Ya baiknya mungkin kalau menurut saya solusinya ya mungkin ya saya mungkin minta jadwal ini kali ya, minta jadwal supervisi ulang lagi ya, mungkin mengajukan lagi kepada kepala sekolah, minta jadwal supervisi ulang lagi untuk perbaikan ke depannya, dan juga bagaimana juga saya berharap kepala sekolah mau memediasi ya, pertemuan dengan pengawas lagi gitu. Oke, nah bagus Pak Am. Bahwa Pak Am kepingin bahwa ada lagi supervisi terjadwal yang akan dilakukan oleh pengawas, kemudian kepala sekolah juga bisa memediasi Pak Am. Nah, itu adalah salah satu solusinya. Kira-kira ada lagi nggak Pak Am? Solusi yang terbaik nih dari Pak Am sendiri. Pak Am kan tentunya juga memiliki kemampuan nih untuk guru itu. Pak Am juga kan juga menyadari nih bahwa sebenarnya ketika mengajar guru pun harus memegang buku teks, karena kan kalau kita lihat kan Pak Am ketika anak tidak bawa buku aja kita agak gimana gitu. Nah itu tuh gimana tuh Pak Am? Benarnya Bu ya, buku teksnya itu dibawa ada gitu, tapi tidak dipakai, tidak digunakan ketika proses belajar mengajar karena waktunya yang nggak cukup. Nah, jadi hanya masih sempat mengeksplorasi pemahaman siswa tentang materi yang saya ajarkan lewat video yang sudah saya tayangkan, lewat baca-baca yang saya tampilkan. Jadi seperti itu. Memang sih kalau dalam sebuah RPP kalau kita mencantumkan ada sumbernya buku ya harus kita gunakan. Nah, tapi kan karena waktu juga nggak memungkinkan. Nah, berarti mungkin solusinya ke depannya saya juga harus men-setting ulang ya, melihat-lihat betul waktu-waktunya dalam menerangkan pelajaran itu mungkin Bu Yul ya. Iya benar juga Pak, dan juga ke depannya ya. Iya Pak, bagus tuh Pak solusinya. Jadi Bapak berarti sudah tahu nih harus
menampilkan atau menyiapkan yang terbaik lah ya Pak ya, berarti ya. Nah, atau bisa Bapak ulang lagi nih Pak, kira-kira rencana ke depan Bapak nih apa aja nih? Yang pertama menemui kepala sekolah, ya. Yang mungkin kalau memang saya salah, saya meminta maaf lah kepada pengawas. Yang kedua, meminta ulang jadwal supervisi dengan Bapak pengawas tadi. Nah, sekalian minta maaf lah Bu ya. Nah, ya intinya ya namanya kita sebagai guru ya, tentu kita kalau menerima ada yang kurang pada diri kita ya. Dan yang ketiga mungkin betul-betul men-setting ulang waktu nanti ketika dalam proses supervisi nanti, betul dilihat waktunya, kapan menggunakan buku bahan ajar dan kapan kalau memang menggunakan media lain, ya kan waktunya mungkin itu kalau menurut saya Bu, solusi-solusi yang mungkin akan saya jalani. Oke, mantap tuh Pak Am, bagus tuh. Pak Am tadi sudah menuangkan beberapa solusi. Kemudian untuk skala prioritas yang paling dekat nih kira-kira Pak Am yang akan segera Pak Am lakukan tuh yang mana nih Pak Am? Dari 2 solusi itu Pak Am. Ya nemui kepala sekolah dulu kayaknya. Karena saya merasa nggak enak juga kan. Nanti yang merasa nggak enak, merasa bersalah sama kepala sekolah, mungkin kepala sekolah nanti juga merasa nggak enak ya sama pengawas. Oke Pak Am. Iya Pak Am ya. Oke Pak Am. Terus Pak Am kira-kira membutuhkan sumber daya atau membutuhkan teman-teman lain nggak Pak Am untuk menemui kepala sekolah atau untuk menyelesaikan solusi Pak Am ini Pak Am? Ya nanti saya mungkin minta bantu sama Ibu Pipi ya, mungkin sebagai kurikulum ya. Nah sebagai kurikulum nanti minta ditemani juga ya dengan kepala sekolah. Ya mungkin kurikulum mungkin dia juga memiliki pandang tersendiri ya dengan apa yang terjadi pada saya alami ketika waktu supervisi itu. Nah, mungkin bisa juga berikan masukan atau apalah nanti kan diminta sebagai kurikulum lah nanti membantu saya menemani saya dengan kepala sekolah dan juga pengawas nanti yang bisa saya ajak untuk menyelesaikan masalah saya itu. Oke Pak. Kemudian Pak Am kan dalam jangka waktu dekat nih Pak Am akan bertemu dengan kepala sekolah. Itu menurut Pak Am apakah berhasil nggak nih kira-kira kalau Pak Am itu sudah menemui kepala sekolah itu? Mudah-mudahan saja berhasil. Penting kita usaha dulu lah ya, usaha dulu ya biar masalahnya cepat selesai. Nanti saya merasa nggak enak karena udah dipanggil sama kepala sekolah kan, nanti saya dianggap guru pembangkang lagi, guru masalah lagi kan. Nah, mudah-mudahan aja lah Bu dengan menemui kepala sekolah pun memahami bagaimana kondisinya dan nanti bisalah hubungannya enak kembali, baik saya dengan kepala sekolah dengan pengawas dan pengawas juga dengan saya. Oke Pak Am. Iya, iyalah Pak Am, mudah-mudahan solusi-solusi yang tadi telah disampaikan Pak Am bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan Pak Am ya, karena saya lihat juga beberapa hari ini saya lihat Pak Am agak murung dengan setelah disupervisi oleh pengawas tadi. Nah, gimana nih Pak Am pada pertemuan kita ini, apakah sudah ada perasaan sedikit lega atau gimana setelah Pak Am bercerita dengan saya Pak Am? Setelah bercerita ya memang ada perasaan lega, tetapi karena belum selesai ya masih ada perasaan ininya juga, rasa tidak enak lah kan sama kepala sekolah karena kan kejadiannya baru tadi pas selesai supervisi. Jadi sebelum selesai masalah ini ya mungkin masih belum plong Bu Yul.
Oke, meskipun masih belum plong sepenuhnya ya Pak Am ya, tapi sekurang-kurangnya sudah terkurangi lah sedikit ya Pak Am. Sedikit. Ya, Pak Am tadi kan Pak Am bilang nih akan meminta apa namanya, akan menemui Bu Vivi nih untuk bertemu dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira Pak Am kapan akan menemui Bu Vivi? Akan menyampaikan ke Bu Vivinya Pak Am? Mungkin nanti pada saat selesai jam belajar selesai, nanti saya coba menemui Ibu Vivi. Kalau seandainya Ibu Vivi ada waktu besok, ya mungkin saya ajak beliau menemani saya menemui kepala sekolah. Supaya dia masalah itu cepat selesai, nggak jadi beban pikiran lagi. Iya, jadi masalah nggak dibawa-bawa pulang ya Pak Am ya. Oke Pak Am. Oke Pak Am, saya salut nih dengan komitmen Bapak yang akan menyelesaikan masalahnya dengan baik, kemudian akan menemui Bu Vivi, dan dengan Bu Vivi akan menemui kepala sekolah, dan selanjutnya juga akan menuntaskannya dengan menemui pengawas sekolah. Nah, itu merupakan komitmen dan solusi terbaik tuh Pak. Kira-kira Pak Am ada alternatif lain nggak Pak Am? Apabila satu solusi itu atau satu strategi itu belum bisa kita lakukan, ada solusi lain nggak Pak Am? Solusi lain kalau seandainya Bapak kepala sekolah misalnya besok nih dia nggak ada di tempat atau nggak ada apa, ya mungkin langsung saja menemui ibu pengawas sama kurikulum, mungkin kurikulum nanti kita ketemuan janjian mungkin di kantornya atau di mana dia bisa, atau pergi ke rumahnya mungkin enak ya. Mungkin pergi ke rumahnya mungkin lebih enak, lebih santai ya. Mungkin siapa tahu waktu ada supervisi itu dia lagi nggak mood juga, mungkinnya lagi ada masalah, sehingga mudah terpancing emosinya. Mungkin dengan mengunjungi dia ke rumahnya dengan bawa sedikit buah tangan mungkin kan, jadi cair deh suasananya. Oh iya, tapi mungkin perlu diingat juga tuh Pak Am, harus disampaikan juga ke kepala sekolah seandainya Pak Am dan Bu Vivi akan langsung ke rumah pengawas ya Pak Am ya, agar tidak terjadi ini lagi ya. Oke. Oke Pak Am, sepertinya saya juga sudah harus ngajar nih, jadi mohon maaf ya Pak Am ya. Gimana, ada lagi Pak Am yang ditanyakan? Oh, Bu mau masuk lagi ya? Wah, Bapak, Bu, terima kasih banyak ya atas sarannya, pendapatnya, udah mau menerima sedikit curahan masalah dari saya, sehingga beban saya pun merasa agak kurang sedikit nih ya. Mudah-mudahan aja Bu Yulia, mohon doanya juga, dan mohon banyaklah ininya juga, doanya dan dukungannya, dan masalah saya ini cepat selesai Bu Yulia. Karena nggak enak kalau kita sebagai guru ini sama kepala sekolah kayak gimana gitu kan, terus sama pengawas juga kayak gitu kan. Iya Pak Am, ya Pak Am, mudah-mudahan masalah Pak Am bisa selesai, bisa segera ditemukan solusinya. Insya Allah Pak Am, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Dan kan seperti tadi dah saya sampaikan tuh Pak Am, bahwa Allah itu memberikan masalah kepada hambanya itu disertai dengan solusinya. Jadi ada 3 solusinya tuh Pak Am biasanya. Nah, dan sebagai orang beriman, kita memang juga selalu diuji dengan berbagai masalah. Karena masalah itu juga akan membuat kita menjadi lebih bijak dan menjadi lebih dewasa. Semangat terus ya Pak Am ya, mudah-mudahan selesai nih masalah Pak Am. Ya, amin. Hebat ya, berteman sama beliau. Sekalian Ustazah. Makasih ya Pak Am, maaf ya Pak Am, saya harus ngajar, ditunggu anak-anak. Yuk Pak Am, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Zul dan Pak Am. Alhamdulillah tujuan kita untuk sesi 1, 2, dan 3 ini bisa tercapai.
untuk sesi 3 di sini antara coach dan coaching itu mendapatkan tujuan sasaran yang akan dicapai, di mana di sini Pak Am sebagai seorang guru saat melakukan supervisi dengan pengawas, dia tidak menggunakan buku panduan. Nah, jadi di sini Pak Am bercerita menyampaikan apa yang hasil temuan di lapangan tadi dengan Bu Zul. Nah, di sini akhirnya Bu Zul pun mampu memberikan capaian-capaian apa sebagai coach dengan Pak Am, kemudian rencana aksi nyata untuk mencapai tujuannya, skala prioritas, untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pak Am tadi itu nampak dalam diskusi dialog keberhasilan yang dicapainya, yang akan dicapai itu apa, antisipasinya seperti apa. Jadi salah satunya mungkin Pak Am dia berhasil berusaha untuk mengajak di sini melibatkan seorang kurikulum, yaitu Ibu Vivi, untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini dengan menjumpai Ibu Kepala Sekolah. Mungkin kalau tidak bisa di rumah, mungkin melalui tidak bisa di sekolah, mungkin ke rumah. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian Pak Am dia merasa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dia mempunyai komitmen dan memberikan jeda waktu. Baik, jadi itu saya rasa mungkin. Jadi artinya dengan adanya suatu keterbukaan dengan teman sejawat, walaupun kita mempunyai masalah yang kita alami di lapangan atau di kelas tadi, di sekolah. Jadi dengan kita bercerita, berbagi informasi, insya Allah masalah itu akan dapat diselesaikan, walaupun masalah itu dengan pimpinan sekalipun. Jadi kita jangan pernah takut dengan masalah apa yang kita hadapi. Nah, mungkin itu saja. Dengan bersama itu indah, artinya kita sesama guru, tim pengajar itu harus saling solid, saling berbagi. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya sebagai tim pengamat di sore hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.